Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab. Dan mari bersama-sama kita memulainya dengan menaikkan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru 143. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah kegiatan kami sepanjang hari ini, kami boleh ditibahkan Tuhan pada malam ini. Dan bersama-sama sebelum kami beristirahat, kami hendak membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dengan baik, dan ini menjadi pelita di hati kami, dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membaca Alkitab dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar.
ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema pemahaman Alkitab malam ini adalah hadapi ketidakpastian ini dengan pegang janjinya. Saudara, pandemik ini membuat kita semua stres. Sebab kita tahu ada musuh. Bahkan seluruh dunia perangi melawannya. Tetapi musuh itu tidak kelihatan oleh kasat mata. Celakanya dia berada dalam tubuh manusia. Ketakutan yang paling mendasar pada manusia adalah tahu sesuatu itu mengancam tapi tidak bisa mengendalikannya. Dan virus pandemik ini membuat kita berubah, sekaligus menghantar kita pada kondisi ketidakpastian tanpa batas, tidak menentu. Kesulitan apa saja yang diakibatkan olehnya? Sulit membuat rencana di masa depan. Tidak ada antisipasi perjalanan, pertunjukan, atau perayaan. Kita tinggal di rumah. Tahu ada hal-hal yang menantang, namun tidak memiliki apapun untuk dinantikan atau diantisipasi. Gavin Ansel, seorang psikolog dari Amerika, mengatakan manusia dapat bertahan hidup jika dapat merencanakan sesuatu. Saudara-saudara, hidup ini serba berubah. Tidak ada yang tetap. Kita sendiri berubah, orang lain berubah, keadaan juga berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Ada atau tidak adanya pandemi COVID-19 ini, kita memang harus berubah. Pandemik ini hanya mempercepat, mengharuskannya sekarang perubahan itu terjadi. Hidup mengharuskan kita berubah. Hidup dalam perubahan berarti hidup dalam ketidakpastian. Ya, hidup yang kita jalani adalah rangkaian perubahan demi perubahan. Itu berarti hidup kita yang kita jalani ini adalah hidup dalam ketidakpastian. Di tengah-tengah ketidakpastian, akibat perubahan, manusia cenderung mencari pegangan. Untuk saat ini, apalagi untuk kepentingan jangka panjang. Kita semua manusia selalu mencari sesuatu yang menjamin, yang membuat hidup ini terjamin. Untuk mengantisipasi segala perubahan yang mungkin terjadi lagi. Untuk itu, semua manusia perlu pegangan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti apa sih perubahan yang sebenarnya dialami manusia? Tanyakan hal itu pada imigran. Hidup seorang imigran selalu diguncang perubahan dan terus-menerus dilanda ketidakpastian. Dan bukankah kehidupan yang kita jalani ini adalah seperti kehidupan seorang imigran? Allah menyuruh Abraham menjadi imigran. Allah tahu kebutuhan Abraham sebagai seorang imigran. Dia butuh pegangan untuk bertahan hidup. Pegangan itu adalah sebuah ikatan perjanjian yang dibuat oleh Allah sendiri. Ikatan perjanjian itu berupa firman. Pertanyaan kita sekarang, apa istimewanya sebuah janji? Bukankah dalam hidup ini janji yang sudah dimeteraikan saja dapat dibatalkan? Janji nikah yang dilakukan di hadapan Allah bisa dikhianati. Itu berarti sebuah janji bisa menjadi
janji jika ikatan janji itu memiliki kekuatan. Jika dijamin oleh si pembuat janji itu sendiri, yaitu Allah. Saudara, karakter Allah itu setia, dapat dipercaya, maka janji yang dibuatnya bisa diandalkan. Bagi Abraham, Allah adalah pegangan hidup. Janji Allah dapat dipegang. Kitab Kejadian bacaan kita ini mau menonjolkan tentang Allah yang setia pada janjinya, Allah yang tidak akan ingkar janji. Manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah, tapi Allah tidak berubah. Dia Allah yang maha setia, tindakannya berlandaskan perjanjiannya. Untuk itu Allah patut dipercaya. Ibu bapa dan saudara-saudara kekasih Kristus, kisah Abraham ini dimulai dari ketidakpercayaan dan ketidaksabaran Abraham dan Sarah pada janji Tuhan tentang keturunan. Memang sudah lama menunggu, tapi tidak datang-datang, sementara umur sudah semakin tua. Maka mereka memakai cara sendiri. Maka lahirlah Ismail, disusul dengan konflik dalam keluarga Abraham. Sebenarnya Abraham tahu yang membuat konflik itu adalah Abraham sendiri. Dan itu yang membuat hati Abraham kesal sendiri. Pengusiran Hagar dan Ismail di padang gurun Beersheba adalah imbas dari kelemahan Abraham dan Sarah. Dan Hagar dan Ismail tidak punya kekuatan, apalagi kekuasaan untuk menolak atau menghindar pengusiran itu. Seakan-akan skenarionya mengarahkan mereka akan mati di padang gurun Beersheba. Dan betul, persediaan makanan dan air habis. Dan hati mereka hancur. Sebagai ibu, dia harus melihat anaknya mati kehausan di padang gurun. Di tengah-tengah kebuntuan jalan dan ganasnya padang gurun, Tuhan mendengar tangisan Ismail dan seruan Hagar, dan Tuhan memberkati mereka. Dia bahkan memberikan masa depan yang baik bagi Ismail. Tindakan Tuhan ini berlandaskan janjinya. Dia menepati janjinya. Bagaimanapun, Ismail adalah anak Abraham. Dan Tuhan sudah berjanji memberkati Abraham dan keturunannya. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Juga ganasnya padang gurun. Tuhan tetap memberkati anak cucu Abraham melewati segala kesulitan dan persoalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa dan mungkin sedang berada dalam keadaan yang serupa di padang gurun. Apa yang kita alami sekarang sebagai akibat keras kepala, kesombongan, keteledoran yang kita buat sendiri dahulu. Dan sekarang keadaan menjadi merepotkan, menyusahkan, menyebalkan. Atau apa yang kita alami sekarang ini akibat dari kejahatan, kelemahan, atau keteledoran orang lain. Dan kita mengalami efeknya sekarang. Atau yang kita alami saat ini adalah karena perubahan iklim. Perubahan zaman yang tidak bisa kita kendalikan
dan tidak terelakkan oleh siapapun. Sama seperti Hagar dan Ismail, tidak pernah membayangkan akan mengalami ganasnya padang gurun. Kita juga tidak pernah membayangkan episode pandemik ini kita harus lalui. Akibatnya kita merasakan padang gurun, persoalan ekonomi, padang gurun, persoalan sakit, kedukaan, padang gurun yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Sekarang hadir menjadi bagian yang harus kita lewati. Semua kita berseru, memohon pertolongan Tuhan. Dan sebagai anak keturunan Abraham, Tuhan hadir memberkati kita. Dia menyelamatkan kita semua sebagai anak-anak keturunan Abraham. Tuhan tidak terpengaruh bahwa itu kesalahan kita sendiri, itu kesalahan orang lain, ini akibat perubahan keadaan atau ganasnya padang gurun. Di tengah ketidakpastian ini, kita membutuhkan satu pegangan. Dan Tuhan hadir mendengarkan seruan kita, memberikan pertolongan, memberikan jaminan. Dia tidak ingkar janji. Dia tidak berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempunyai Tuhan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, yang janjinya bisa kita pegang, maka mari pegang janji Tuhan, supaya hidup kita tidak diombang-ambingkan oleh keadaan yang tidak pasti ini. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita yang mencengangkan, yang menakutkan, yang mencemaskan kita. Kita perlu pegang janji Tuhan kuat-kuat setiap hari, dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mempercayai Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemik ini masih berlangsung. Sampai kapan kita tidak ada yang tahu. Saudara, ada sebuah gambar. Seorang bapak berbadan besar dan membonceng anaknya yang masih kecil. Si anak kecil ini duduk di bagian belakang. Karena badan bapaknya yang sangat besar menutupi pandangan dia ke depan. Dia hanya bisa merentangkan tangannya memeluk pinggang bapaknya, tapi tidak bisa melihat ke depan karena tertutup oleh badan bapaknya. Lalu di bawahnya ada tulisan, sekalipun Anda tidak bisa melihat apa yang di depan, percayakan saja pada sang pengemudi, yaitu bapaknya. Ya, kita tidak tahu kapan, sampai kapan pandemik ini berlangsung. Tapi yang penting buat kita pegang, peluk Tuhan erat-erat. Dia adalah pegangan yang kokoh. Dia adalah Tuhan, penolong yang selalu hadir dalam hidup kita untuk menguatkan kita semua. Jadi, mari kita percayakan seluruh perjalanan hidup kita ke depan, walaupun kita tidak bisa melihat, walaupun kita tidak bisa memprediksinya, tapi hati kita mantap, terus berjalan, tegak,
Sebab tahu pegangan kita, kekuatan kita adalah di dalam dan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama menaikkan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah ketidakpastian hidup, sebagai penolong, sebagai pegangan yang kokoh, yang membuat kami aman, tenang, yang membuat kami kuat untuk terus melangkah, memiliki pengharapan, memiliki kepastian hidup. Kami mau bersama berdoa, meminta Tuhan menolong pemerintah kami di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan pimpin para dokter, tenaga medis, semua relawan, sehingga yang mereka lakukan semakin hari semakin mampu menyadarkan kami semua untuk berwaspada terhadap penularan, penyebaran penyakit ini. Kami juga meminta Tuhan memberkati para ahli yang tengah mempersiapkan, baik itu alat medis, terutama obat antivirus, untuk menemukan obat yang mendatangkan kesembuhan dari penyakit COVID ini. Kami mau meminta Tuhan memberkati seluruh pemerintah, semua orang di seluruh dunia, supaya dapat bekerja sama mengatasi, menghentikan penyebaran pandemik ini dengan baik. Tuhan, berilah kami semua kesabaran, hikmat, kemampuan untuk boleh bekerja sama, hati yang lapang untuk menuruti semua peraturan yang ada, sehingga penyebaran COVID-19 ini berangsur-angsur dapat diatasi. Kami mengingat saudara-saudara kami yang mengalami kehilangan keluarga, sahabat, karena mereka sakit dan meninggal dunia. Tuhan, penghiburan-Mu yang sejati tibakan pada keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini masih di rumah sakit. Jamalah mereka Tuhan, supaya kekuatan-Mu lah yang membuat mereka kuat dan teguh memiliki pengharapan untuk menjalani pemulihan ke depan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang sampai sekarang tetap berada di tengah-tengah keluarga. Tuhan pimpin mereka supaya memiliki kesabaran, terus dapat belajar dari rumah, bekerja dari rumah dengan baik. Tuhan tolong para orang tua yang mendampingi anak-anak belajar, beri hikmat-Mu. Kami mempercayakan Tuhan, saudara-saudara kami yang karena situasi ini mereka harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Mereka tidak dapat bekerja lagi, membuka usaha, dan karena itu mengalami imbas masalah ekonomi. Tuhan, kekuatan-Mu adalah kekuatan yang mendatangkan saudara-saudara kami ini untuk dapat terus berpengharapan dan mengupayakan hal-hal yang masih dapat dilakukan dengan baik. Kami mau berdoa bersama, meminta Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang karena lanjut usia, mereka harus berada di rumah dan sampai sekarang tetap setia berada di rumah. Berilah kekuatan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Permintaan kami, Tuhan hadirlah setiap saat di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami kuat, kami kokoh,
Karena kami percaya janji Tuhan tidak akan pernah Tuhan ingkari. Engkau selalu ada bersama kami, mengalami sampai masa pandemik ini berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tetap di rumah, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.